Mendengar nama Kaledonia Baru boleh jadi masih asing bagi sebagian orang Indonesia. Padahal, seperti halnya Suriname, Kaledonia Baru cukup banyak dihuni orang-orang berdarah Jawa. Tak aneh jika populasi Muslim di Kepulauan Elok yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan ini cukup berkembang. Meski demikian, bukan orang Jawa yang pertama kali membawa Islam ke Kaledonia Baru, melainkan orang Arab. Hal ini terjadi sekitar 100 tahun yang lalu pada masa penjajahan Perancis. Hingga saat ini pun, Kaledonia Baru masih dimiliki Perancis. Dalam bahasa Perancis, Kaledonia Baru disebut Nouvelle-Calédonie. Adapun yang menamainya adalah Kanaki, yang diambil dari nama penduduk asli kepulauan itu. Lantas, bagaimana ceritanya orang Jawa bisa tiba di sini? Bermula dari aturan Kuli Ordonanti pada tahun 1880 yang mengatur hubungan kerja antara buruh dan majikan untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja di perkebunan Belanda di Sumatera. Prancis kemudian meminta buruh untuk pertambangan nikel dan perkebunan di Kaledonia Baru. Maka dikirimlah 170 orang pekerja dari Pulau Jawa yang tiba di Kaledonia Baru pada 16 Februari 1896. Dulu mereka tiba untuk menjadi kuli kontrak atau menjadi kehidupan yang lebih baik di negeri asing. Umumnya, mereka berasal dari Yogyakarta, Solo, Wonosobo, Pekalongan, Kediri, Surabaya, Batavia, dan Bandung. Tugas utama mereka adalah membabat alas atau membuka belantara untuk dijadikan perkebunan, pertambangan, dan pembantu rumah tangga. Gelombang besar migrasi terjadi 5 kali, yaitu di tahun 1896, lalu 1936 sebanyak 300 orang, lalu di tahun 1939 sebanyak 800 orang, dan di tahun 1949 semasa Perang Kemerdekaan Indonesia, dan terakhir di awal 1970-an semasa bisnis nikel booming. Pada tahun 1969 hingga 1973, perusahaan Prancis Citra Pacific melalui cabang Jakarta merekrut 600 tenaga kerja untuk dikirim ke Kaledonia Baru. Kontrak kerja selama 1 tahun untuk dipekerjakan di pulau yang memiliki 30% cadangan nikel dunia itu. Dalam perkembangannya, orang Jawa pun diandalkan membangun infrastruktur jalan, jembatan, dan perumahan di Kaledonia Baru. Sesuai sifat orang Jawa yang ulet, kini mereka merambah beragam bidang pekerjaan di Kaledonia Baru. Nyatanya, tak semua orang Jawa pulang ke kampung halaman. Sebagian mereka memilih tetap tinggal di Kaledonia Baru dan beranak pinak. Para pekerja migran Indonesia dan keturunannya saat ini telah diterima dengan sangat baik oleh masyarakat setempat dan juga memberikan sumbangsih terhadap pembangunan Kaledonia Baru. Kondisi Kaledonia Baru sejak 1970-an memiliki taraf hidup yang mendekati kemajuan Eropa Barat. Berbeda dengan kondisi Indonesia yang pasca kemerdekaan terus mengalami pasang surut goncangan politik. Keturunan Jawa di masa modern ini sudah sangat jauh kondisinya dibanding ketika pertama kali mereka hijrah tahun 1896. Diaspora Jawa di Kaledonia Baru ini kini hidup sejahtera. Mereka berprofesi di bidang pemerintahan, berpangkat militer, pengusaha kaya raya, dan banyak profesi lain yang menjanjikan. Diaspora Jawa di Kaledonia Baru adalah Prancis di bibir namun Jawa di hati. Karena lama meninggalkan kampung halaman di Indonesia, mereka pada kesehariannya menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi di sana. Namun mereka juga masih menggunakan bahasa leluhurnya, yaitu bahasa Jawa, dalam percakapan antara mereka. Terkecuali generasi milenialnya yang tidak lagi bisa berbahasa Jawa, mereka hanya menggunakan bahasa Prancis. Mereka pun sampai saat ini masih tidak meninggalkan adat istiadat atau budaya leluhurnya yang berkaitan dengan agama, mayoritas yang dianut mereka yaitu Islam.
Berkaitan dengan ritual-ritual tertentu ketika di Jawa tahlilan atau nyadran atau mengunjungi makam keluarga di hari sebelum puasa atau lebaran, diaspora Jawa pun masih melakukannya. Mereka membangun komunitas Jawa. Kini jumlah orang Jawa ditaksir 7.000 orang, dengan 2.000 orang diantaranya tetap berstatus warga negara Indonesia. Sementara jumlah penduduk Kaledonia Baru kini mencapai 240.000 jiwa. Sebanyak 25.000 jiwa diantaranya atau 5% dari populasi adalah Muslim. Mayoritas penduduk Kaledonia Baru atau 75%-nya masih menganut agama Katolik Roma, sementara penganut Protestan 15% dan animisme 5%. Selain dari Jawa, umat Islam di Kaledonia Baru juga berasal dari negara-negara Muslim seperti Aljazair, Somalia, negara-negara Arab, dan Maroko. Muslim asal Aljazair dahulunya adalah tahanan politik yang dikirim ke Kaledonia Baru pada tahun 1872. Umat Islam kebanyakan tinggal di bagian utara Kaledonia Baru. Kaledonia Baru adalah negara bagian dari Prancis, dengan bahasa utama bahasa Prancis dan mata uang yang digunakan adalah franc CFP. Kaledonia Baru berstatus sui generis, artinya daerah ini bisa membuat undang-undang mereka sendiri, mempunyai kongres sendiri, memiliki otonomi administratif, terutama otonomi politik. Lalu, kenapa Kaledonia Baru sulit merdeka dari Prancis, meski telah beberapa kali menggelar referendum? Referendum Kaledonia Baru telah dilaksanakan 1 kali di tahun 2018 dan 2 kali kesempatan lagi referendum dapat dilaksanakan. Mereka yang pro kemerdekaan adalah orang-orang asli Kanak yang bermukim di Provinsi Utara dan Kepulauan Kesetiaan. Sedangkan mereka yang kontra kemerdekaan kebanyakan orang Eropa yang tinggal di wilayah selatan, yaitu ibu kota. Selama ini, Kaledonia Baru sangat tergantung dengan bantuan keuangan Prancis untuk membantu biaya operasional mereka. Meskipun 1/4 cadangan nikel dunia ada di sana, tapi aktivitas tersebut bisa menguntungkan berkat kebijakan fiskal Prancis. Dan yang terpenting adalah, selama ini keuangan Kaledonia Baru selalu banyak hutang. Jadi, jika mereka merdeka, mereka harus menemukan ide untuk memobilisasi sumber pemasukan negara. Jika tidak, mereka bangkrut. Karena selama ini ekonomi mereka disokong oleh Prancis. Di sisi lain, di pihak Prancis, jika kehilangan wilayah yang luas, terutama perairannya, kemerdekaan Kaledonia Baru berpengaruh besar terhadap pengaruh militer, politik, dan diplomasi Prancis di perairan Pasifik. Dan jika kemerdekaan tercapai, kekosongan besar yang diakibatkan oleh kepergian Prancis tentu saja akan dimanfaatkan oleh Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan itu tidak diharapkan oleh Prancis.